Halo, salam sobat, sehat selamat, sukses sejahtera. Perkenalkan saya kali ini akan berbagi pendapat tentang pendidikan anak usia dini. Nah, tentu saja salah satu modal dasar untuk mendapatkan manusia unggul di masa yang akan datang, kita harus mendidik anak kita dengan baik. Menurut saya, formulasinya minimal dan tentu saja untuk pendidikan, terutama untuk pengembangan kecerdasannya, ada 3C. C pertama adalah karakter. Karakter. Dalam hal ini, karakter ini diperluas lagi dengan pengembangan minat dan bakat, masalah agama, dan sebagainya. Jadi ketika anak-anak kita didik dengan karakter yang baik, jika dia menjadi orang yang mempunyai watak, ya, mempunyai moral yang baik, ya, jujur, disiplin, beretika yang baik, serta mempunyai keimanan ketakwaan, serta punya integritas, punya tanggung jawab, dan punya empati kepada sesama. Jadi karakter ini lebih luas. Yang saya maksud di sini adalah jadi karakter plus lah katakanlah. Jadi masalah agama, masalah pengembangan minat dan bakat. Ini penting karena pada suatu ketika nanti dia sudah dewasa, dia akan menjadi orang yang pemimpin-pemimpin yang mempunyai kemampuan memimpin dengan adil, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan keluarga, tidak mementingkan kelompoknya, dan juga jujur bertanggung jawab, punya integritas dan beretika yang baik, dan mempunyai keimanan ketakwaan, mempunyai kepercayaan diri, mempunyai kemampuan bakat yang baik. Jadi sejak usia dini juga minat dan bakat itu perlu dikembangkan. C kedua adalah communication, berkomunikasi. Jadi anak-anak kita ajari berkomunikasi. Jadi peranan orang tua sangat penting. Bagaimana anak-anak diajar bercerita, diajak mendongeng, dan diminta untuk mengungkapkan pendapat. Misalnya kalau dia nonton film, bagaimana diajak menceritakan kembali film-film itu atau drama-drama itu. Ya. Kemudian kalau dia sudah bisa membaca, dia bisa diajak membaca dan menuliskan resume daripada bacaannya. Sehingga dengan latihan banyak menulis, membaca, dan sebagainya, berbicara dengan baik, maka anak-anak kita terbiasa mengekspresikan pendapatnya, sehingga ketika dia jadi pemimpin nanti, dia akan tentu saja mampu menuliskan atau mengeluarkan pendapat dengan baik. Tentu saja dengan diksi, pilihan kata yang baik, intonasi yang baik. Nah, orang tua sangat memegang penting, sangat memegang peranan penting. Jadi selain dari guru, orang tua sangat memegang peran penting di sini. Jadi anak-anak kita jangan biarkan ia terbentuk oleh lingkungan yang mohon maaf misalnya kurang baik, lingkungan sekitar yang selalu berbicara kasar misalnya, maka anak cucu kita harus diberikan rambu-rambu atau diberikan pendidikan dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang dengan intonasi yang baik, diksi yang baik. Jadi itu komunikasi. Nah, tentu saja dia merupakan nanti kalau dia jadi pemimpin, kalau dia buat peraturan tentu saja akan bagus, bahasanya akan bagus. Kalau kebetulan sekolah lanjut ke S1, S2 dan sebagainya, membuat skripsi atau tesis dan sebagainya, dia akan baik dalam penulisannya, dalam sering mengurus secara ilmiah. Sehingga kalau dilatih mengarang, menulis sejak dia TK atau sejak dia SD, maka tentu saja guru berperan penting untuk dalam tanda kutip mendorong anak, mendrive anak, ya, mengarahkan anak, memotivasi anak supaya sering menulis, menceritakan apa yang dialami dan sebagainya, berkarya kreatif, inovatif. Kemudian C berikutnya adalah count. Count ini adalah menghitung, berhitung. Dalam hal ini, untuk pendidikan dasar menurut saya, yang paling utama adalah tambah, kurang, bagi, kali. Itu saja. Supaya dia mampu mengolah pemikirannya, bisa menganalisa yang mana yang baik, yang buruk, dan sebagainya. Yang mana teori kemungkinan yang paling bagus. Jadi tidak usah dulu matematik yang tinggi. Tentu saja nanti di SMA atau sekolah lanjutan. Jadi pendidikan dasar yang saya maksud sini mengembangkan kemampuan dia, kemampuan dia berpikir dengan baik. Sehingga nanti bermanfaat ketika dia sudah dewasa dalam menganalisa, mengambil keputusan yang tepat, cepat. Ya. Jadi kalau dia jadi pemimpin mengkombinasikan ketiga C ini, ya, karakter yang baik, moral yang baik, kemudian ada bahasa komunikasi yang baik, baik lisan maupun tulisan, kemudian kemampuan menghitung, kemampuan menganalisa, kemampuan memberikan pendapat atau memutuskan yang terbaik,
maka kalau dia buat peraturan atau kebetulan tim membuat undang-undang, dia tumbang tindih undangnya, tidak tumbang tindih. Tentu saja karena dia ada teori-teori probabilitas kemungkinan sudah dianalisanya karena sudah biasa berhitung dan sebagainya. Itu saja pendapat saya. Tentu saja masih banyak peran-peranan penting yang menunjang untuk manusia unggul. Ini hanya bagian daripada kecerdasan untuk tingkat dasar. Tentu yang lain itu pertimbangan itu saja masalah fisik, masalah kesehatan, masalah mental dan sebagainya itu sangat banyak sekali ya. Tentu akan topik yang lain barangkali yang akan atau orang yang lain yang lebih mampu membahasnya ya. Jadi saya hanya berbagi pendapat berdasarkan pengalaman saya sebagai pendidik selama ini bahwa 3 peranan itu adalah sangat menunjang pendidikan anak kita. Jadi intinya orang tua, ayah dan ibu sangat berperan penting dalam hal mendidik anaknya menjadi orang yang unggul, anak yang unggul. Untuk itu kita hadiahkan satu pantun untuk pendidikan anak usia dini. Cuaca tak tentu hari-hari ini. Siaplah bawa jaket atau payung. Tingkatkan kualitas anak usia dini melalui pendidikan karakter, berbahasa, dan berhitung. Salam sukses mulia. Terima kasih.